Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini Dialog Khusus kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rini Kusuma. Pemirsa, dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 kecamatan yang kondisi masyarakatnya sangat memprihatinkan. Mereka sebanyak 531 warga di Kecamatan Balong dan di Kecamatan Jambon menderita Down Syndrome atau keterbelakangan mental atau yang biasa disebut oleh masyarakat awam adalah idiot. Maka 2 kecamatan ini disebut sebagai kampung idiot di Ponorogo. Kemiskinan yang bertahun-tahun membuat warga kesulitan untuk mendapatkan kecukupan gizi dan juga mengakses pendidikan yang layak. Maka dari itu selama ini mereka seakan menjadi warga yang dipinggirkan dan ditinggalkan. Lalu apa upaya serius yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah? Marilah kita akan dialog tentang hal ini sampai 1 jam ke depan. Penanganan kampung idiot di Ponorogo bersama 4 orang narasumber. Saya perkenalkan yang paling di sebelah kanan saya. Beliau adalah Pak Bawon Adi Yitoni, Kabiro Kesra Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Bawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Idrus MSI. Pak Idrus, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada juga kita dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pak Agung Subagio, malam hari hadir. Terima kasih Pak Agung sudah hadir di JTV Surabaya. Selamat malam. Dan juga ada Dr. Adi Wirahyanto, Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur. Selamat malam Dok. Ya, selamat malam. Selamat malam, baiklah. Ya. Saya mungkin ke Pak Agung dulu sebelum ke yang lain. Pak Agung, ini jumlahnya 531 warga di 2 kecamatan, betul ya? Ini jumlahnya sampai saat ini apakah semakin bertambah yang mengalami Down Syndrome? Begini Bu, ini perlu saya ralat sebelum saya sampaikan. Ya? Bukan di 2 kecamatan, ternyata di 3 kecamatan Bu. Di 3 kecamatan? Iya. Oh baik. Jadi di 3 kecamatan itu, 1 di Kecamatan Jambon, ya? 2 di Kecamatan Badekan, yang ketiga di Kecamatan Balong. Dari 3 kecamatan itu yang paling banyak di Kecamatan Jambon. Oh gitu. Ya, sentralnya di Desa Sidowayah dan Desa Krebet, dan ada lagi di Kecamatan Balong itu Desa Pandak dan Desa Karangpatian. Berapa desa berarti Pak kalau 3 Jadi kecamatan? ada 5 desa Bu, yang khusus idiot. Dan yang satu lagi di Kecamatan Jenangan, khususnya di Desa Paringan, itu ada penderita psikotik. Jadi di sana ada sekitar, di desa itu ada kurang lebih sekitar 68 orang yang menderita psikotik. Jadi 5 desa ini seluruh warganya mengalami Down Syndrome. Ya, gangguan jiwa. Ini juga gangguan jiwa, masuk gangguan jiwa ya. Baik, selama ini yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, apa Pak? Ya, untuk di kecamatan, 3 kecamatan yang khususnya di Kecamatan Badekan dan Krebet dan Kecamatan Jambon atau Balong, itu khusus idiot. Itu upaya dari pemerintah daerah sudah banyak yang dilakukan, antara lain dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berikan beberapa bantuan. Antara lain termasuk yang bersifat infrastruktur maupun yang lainnya, itu ada beberapa bantuan, ada berupa garam yodium dan ada bantuan berupa permakanan dan lain sebagainya. Itu. Baik, ini sudah berlangsung berapa lama 3 kecamatan ini mengalami hal ini? Nah, ini rata-rata usianya ada yang sudah di atas 40 tahun. Berarti sudah puluhan tahun kondisi semacam itu? Jadi penderita ini banyak yang di atas 40 tahun. Ada yang sampai 60 tahun dan masih hidup. Jadi sudah cukup lama. Sementara bantuan-bantuan yang diberikan baik dari Kabupaten Ponorogo maupun sebelum saya ke Pak Idrus dan juga Pak Bawon, itu berapa tahun belakangan ini Pak? Ya, jadi bantuan-bantuan yang diberikan yang berupa infrastruktur itu ada bantuan air bersih dan sarana infrastruktur yang lain seperti jalan maupun ada pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka yang sudah di usia 40 tahun ke atas itu biasanya bantuan berupa permakanan karena mereka sudah tidak bisa diberdayakan. Jadi yang masih kelihatan muda-muda dan keluarganya yang ada yang sehat itu diberi pemberdayaan masyarakat. Oke. Jadi baiklah. Seperti itulah. Baik Pak Idrus, berarti ini penanganan yang saat ini dilakukan bantuannya yaitu berupa makanan ini, ya. Baru berupa ini. Jadi bantuan yang paling efektif. Di sana kan sudah dibangun rumah kasih sayang. Jadi rumah kasih sayang ini selain untuk adakan pertemuan masyarakat idiot itu, juga di situ tempat masak. Oke. Nah, setelah dimasak diantar ke rumah orang-orang yang idiot itu. Rumah kasih sayang ini berapa jumlahnya? Apakah di setiap desa? Nah, rumah kasih sayang ini bertempat di Desa Krebet. Nah, di Desa Krebet inilah yang paling banyak, termasuk di Desa Sidoarjo tadi. Ada 2 desa di Kecamatan
satu kecamatan di dua desa ini paling banyak. Oke. Jadi rumah kasih sayang ini dibangun atau disediakan untuk mereka yang jumlahnya paling banyak lebih dahulu ya? Jadi rumah kasih sayang ini dibangun oleh Kementerian Sosial. Dengan dibangunnya rumah kasih sayang ini, jadi makanan untuk orang-orang yang idiot ini dimasak di situ. Nah, kenapa? Mereka harus dikasih makan siap saji, karena tidak bisa masuk percuma. Tidak kalau berdaya sama sekali. Kita kasih super mie dan lain sebagainya. Nah, jadi selain itu juga Pemprov tanggal 29 kemarin kami memberikan bantuan untuk pemberdayaan 70 orang, tiap orang itu 3 ekor kambing. 2 betina, 1 pejantan. Nah, supaya masyarakat tidak salah persepsi, bukan orang idiota yang dikasih. Jadi di antara satu keluarga itu ada yang tidak idiot, ada yang normal ya. Ada yang normal. Jadi inilah yang diperdayakan. Nah, nanti kalau kambing ini berkembang biak, tentu nanti kan besar bisa dijual. Ini salah satu upaya pemberdayaan. Berapa lama sudah pemberian bantuan makanan, kemudian dan pemberdayaan ini dilakukan oleh Pemprov? Kalau kambing kemarin ya, tanggal 29 itu saya yang menyerahkan sama Pak Bupati. Kalau pemberian, karena kemudian ukurannya mereka kemudian sudah berdaya atau belum, kemudian yang mengalami keterbelakangan mental sudah lebih membaik atau belum, tidak bisa kita ketahui berarti kan, belum kita ketahui berarti Pak Idrus. Berapa jumlah mereka yang kemudian sudah lebih membaik begitu, belum bisa diketahui? Belum bisa diketahui. Jadi seperti saya katakan tadi itu, jadi tidak semua dalam satu keluarga itu idiot semua, ya. Tapi memang ada dalam satu keluarga itu idiot. Oke, baik. Sementara ke Pak Bawon lebih dahulu. Pak Bawon, apakah berlebihan ketika masyarakat menganggapnya begini? Kan bukankah sekarang ini program pengentasan kemiskinan gencar dilakukan, Jalin Kesra, BLT, seakan-akan tidak menyentuh mereka ya? Mereka puluhan tahun harus bergelut dengan kemiskinan. Makasih. Jadi sebelum saya celentrehkan gitu ya, jadi saya ingin mengajak kepada pemirsa khususnya seluruh masyarakat Jawa Timur. Jadi dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur 2009-2014 itu visi pembangunan Jawa Timur adalah membangun masyarakat Jawa Timur yang makmur dan berakhlak. Dengan misi pembangunan adalah makmur bersama wong cilik dan APBD untuk rakyat. Jadi ini yang menginspirasi Pak Gubernur dan pemerintah provinsi untuk terus-menerus bagaimana orang-orang atau masyarakat yang termarginalkan ini gitu ya, termasuk kelompok idiot, atau kalau saya boleh pinjam bahasa terminologinya Kementerian Sosial adalah PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Maka kelompok-kelompok ini adalah yang dijamin oleh negara, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Ya. Fakir miskin dan orang terlantar ditanggung oleh negara. Demikian juga dengan Undang-Undang 2009 tahun Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial. Jadi jangan sampai masyarakat-masyarakat yang termarginalkan ini itu tidak disapa oleh negara. Jangan sampai terjadi pembiaran. Betul, jangan sampai. Tapi ini sudah puluhan tahun. Jadi kesannya adalah mereka memang betul-betul ditinggalkan, terpinggirkan. Sebentar nanti bagaimana penjelasannya yang lebih konkret, kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Mari kita lanjutkan kembali penanganan kampung idiot di Ponorogo, itulah tema dialog khusus malam hari ini Pak Bawon. Nah kalau begitu di mana letak berhasilnya? Tidak harus menyapa semuanya, harus mengajak semuanya. Tapi kalau sudah cukup lama begini ya, warga yang ratusan jumlahnya ini di 3 kecamatan, di 5 desa di Ponorogo ini jauh dari perhatian. Tidak jauh dari perhatian, karena ada beberapa perda juga yang merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Perda nomor berapa itu saya lupa, tentang bagaimana supaya garam yang beryodium yang masuk Ponorogo, yang tidak beryodium tidak boleh masuk, kan itu sebuah upaya-upaya di samping dari sisi kesehatan. Tapi yang perlu dipahami adalah orang-orang yang begini ini adalah mereka harus disentuh lewat program-program, apakah itu perlindungan sosial ataukah jaminan sosial, bahkan rehabilitasi sosial. Termasuk tadi seperti yang disinggung oleh bapak-bapak ini, pemberdayaan sosial ini. Jadi
sebetulnya tidak dilakukan pembiaran. Satu contoh misalnya 2011 ini pemerintah provinsi ini tidak kurang dari 17 miliar APBD provinsi yang digelontorkan ke kampung-kampung India. Tapi banyak di antara mereka ini yang tidak punya jaminan sosial, Pak, tidak memiliki Jamkesmas atau Jamkesda begitu. Ya. Saya pikir tersentuh Jamkesmas, Jamkesda tersentuh, ya kan? Raskin masuk, terus kemudian ini dari sisi jaminan, dari sisi perlindungan sosial juga tadi dengan setting program dari Kementerian Sosial. Jadi yang penting bagaimana orang-orang yang termarginalkan ini dia tidak susah ketika dia sudah tidak boleh lagi berpikir misalnya bagaimana saya harus makan, itu harus dijamin negara. Kalau dia sakit bagaimana harus membiayai saya rumah sakit mana misalnya, tidak boleh itu. Jadi makanya ada Jamkesda, ada Jamkesmas tadi, rumah kasih sayang. Ini sebetulnya sudah on the track. Ini on the track sudah. Tapi mereka tidak boleh lagi berpikir bisa makan atau tidak. Tapi selama ini informasi yang kita dengar mereka adalah makannya hanya yang tiwul saja begitu selama ini karena saking miskinnya tidak bisa membeli beras. Tapi ke Dokter Adi lebih dahulu, Dok. Kita bertanya kalau penanganan makanan dan juga kemudian pemberdayaan ini jangka waktunya adalah untuk jangka pendek atau jangka panjang? Untuk jangka panjangnya bagaimana? Begini, memang dalam kurungan 6 bulan ada informasi bahwa pemberian makan ini untuk di stop, tapi dengan harapan saya sama Pak Bupati akan melakukan pendekatan kepada Kementerian Sosial untuk terus ya, karena salah satu upaya yang efektif ya di atas usia 40 ini sudah tidak berdaya, hanya kita memberikan makan siap saji. Mereka sudah tidak bisa makan, tidak bisa masak, percuma kita bawa super mie dan lain-lain. Makanya kemarin sekaligus kita memberikan bantuan semacam biskuit ya, dari bantuan dari CSR juga, dari para pengusaha-pengusaha yang memberikan makanan roti, biskuit, pokoknya yang bisa langsung dimakan lah. Itu akan terus dilakukan terus menerus? Iya. Yang dilakukan untuk mereka-mereka yang usia produktif, kemudian pemberdayaan itu saja? Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak semua keluarga itu terdapat Down syndrome. Jadi misalnya ada 5 dalam satu keluarga itu, mungkin ada 2 yang normal atau 1. Ini kita memperdayakan. Jadi kita berikan bantuan 3 ekor kambing, 2 betina, 1 pejantan. Jadi dalam upaya kalau kambing ini bisa berkembang biak, nanti bisa dijual dan sebagainya. Bagaimana kemudian membuat kawasan mereka kemudian tidak lagi terpencil begitu agar mereka juga mudah mengakses transportasi, kemudian pendidikan atau yang lain-lain seperti yang layaknya dilakukan oleh warga-warga yang lain yang mungkin lebih mudah aksesnya ke kawasan-kawasan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Ponorogo, ini kan Pemprov Jawa Timur membantu untuk membangun infrastruktur supaya mudah akses satu tempat ke tempat lain. Karena memang ada salah satu desa, namanya Desa Sidoarjo. Ini kalau nggak salah di lereng gunung. Ini agak sulit. Itu jalannya yang baik kalau nggak salah 0,6 kalau nggak salah itu ya. Ya. Jadinya makadam. Ya betul. Ya. Kalau hujan malah sulit untuk ditembus ya Pak ya. Untuk infrastruktur itu semua desa akan dibangunkan untuk kemudian mudah dijangkau begitu. Baik kalau begitu Pak Bawan ini kemudian kalau bicara tentang bagaimana kemudian mengatasi kemiskinan di kawasan-kawasan itu, apa upaya-upaya yang dilakukan begitu? Ya. Tadi disinggung ya infrastruktur ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi APBD provinsi untuk tahun 2011 ini sudah 17 miliar yang sudah digelontorkan ke Kabupaten Ponorogo, termasuk membuka kawasan itu supaya tidak terisolir, supaya tidak terpencil. PU itu adalah garapannya PU Cipta Karya, PU Bina Marga. Jadi tahun 2011 ini memang saya belum monef karena saya yang kebetulan ditugasi untuk mengkoordinasikan semuanya, gitu. Saya akan monef semuanya, termasuk sarana prasarananya, termasuk penyihatan lingkungannya. Jadi air bersih, penyihatan lingkungan, sanitasi segala macam itu sudah diperbaiki semua, diperbaiki semua ya dalam rangka itu semua. Dalam rangka bagaimana supaya aksesnya bisa bagus, sehingga ekonomi juga bisa tumbuh. Kalau aksesnya bagus kan ekonomi tumbuh, kan begitu.
seperti itu. Nah, kan Pemprov juga punya program untuk membangun rumah layak huni, begitu ya Pak ya? Kalau di kawasan-kawasan ini kabarnya informasinya adalah mereka rumahnya masih beralaskan tanah, begitu, berdinding bambu, semacam itu. Apakah program-program yang seperti ini juga bisa menyentuh mereka? Kemarin 2011 memang kalau saya hitung itu baru 10 ya, yang dari Pemprov. Saya nggak tahu yang dari Ponorogo sendiri baru 10. Tapi 2012 ini yang memang kita akan kita identifikasi lagi rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, sementara ini yang kita masuk pada aspek infrastrukturnya dulu, jalan,